Oke ya. eh Tadi suaranya begitu ini bagus kan ya di recordnya ya. Jadi kan gini, siapa itu terutama sebelum saya lupa ya. Ke yang mengulang itu kan karena jadwalnya banyak yang bentrok ya. Tapi mau nggak mau kalian tetap harus ikut kuliah. Dan ini semuanya nanti ada YouTube-nya. Kamu udah subscribe belum YouTube saya? Sudah like kah? Ya, ya. Ya. Jadi kamu nggak ikut kuliah, tapi kamu nanti absensinya itu, bukti kamu hari itu kamu nonton YouTube. YouTube saya ya, bukan YouTube-nya yang lain ya. Nanti caranya kamu screenshot pas di bagian ininya. Bahwa kamu memang menyimak penjelasan dari kuliah. Setiap kuliah saya, kalau ketika kamu nggak ikut tuh yang ulang-ulang, kamu harus apa namanya menyimak sendiri ya. Nah, kuliah kita hari ini ya, kuliah kita hari ini kan minggu lalu kalian sudah melakukan identifikasi ya. Ya. Absennya di e-learning sebetulnya, tapi ya ini tadi dibagi juga katanya harus dibagiin. Tapi untuk yang jangan lupa kan absen di e-learning, karena itu nanti yang akan dijadikan ketika ini hilang, tahun lalu itu hilang, semester kemarin, maka dari e-learning akan saya gunakan. Yang nggak hadir di coret-coret ya. In case ya. Jadi kemarin kan susah ini. Oke. Oke, kembali ya. Jadi di minggu kemarin ya kalian kan sudah mulai membuat secara naratif ya, mengumpulkan. Nah, hari ini ya, nah ini kita mau menggunakan jadi salah satu produk dari Capstone nanti di mata kuliah Capstone yang tadi pagi itu adalah communication skill, menyampaikan produk kalian ke masyarakat. Nah, tapi di Capstone nanti kita nggak akan punya cukup waktu, makanya communication skill ini kita gunakan dari mata kuliah ini. Kemarin kan kalian sudah mengumpulkan data ya, sudah kasih contoh, sebenarnya abstrak ya. Contohnya namanya begitu begitu dan seterusnya. Nah sekarang data tersebut ya saya jelaskan bagaimana cara membaca lebih detailnya, kenapa warnanya merah dan seterusnya ini kita bahas di sini. Dan di akhir di saya kasih waktu sampai hari Sabtu. Nanti nah ini kalian mau pakai TikTok atau mau pakai Instagram? Saya nggak pakai TikTok soalnya. Instagram. Micet. Ya, oke. Kita menggunakan Instagram ya. Ya, jadi kalian gunakan Instagram kalau contohnya di sini, tapi kan hanya 1 menit ya. 1 menit kan di Instagram? Ya, ya, ya maksimal 5 menit lah, masih udah kepanjangan kan? Oke. Dari yang kalian buat tadi ya, jadi kalian nanti kita buat hashtag dan sebagainya gitu ya. Terus tapi buat dulu ya. Nanti diupload, tentu mentionnya ke saya ya, ke Instagram saya. Belum tahu kan Instagram saya? Hah? Sudah deh, sudah. Saya aja Instagram saya ya. Oke ya. Nah itu yang dibuat ya. Tapi sebetulnya menjelaskan yang kalian sudah lakukan di minggu kemarin. Minggu kemarin kan ya kalau yang sudah buat ya. Kalau yang belum buat ya berarti buat dulu kan. Baru menjelaskan ya. Nah itu gimana tuh strateginya? Informasi yang sudah kamu baca, ya, yang sudah kamu baca kemudian bisa sampai. Ya, oke. Jadi kamu jelas gak? Kamu kan sudah buat tulisan minggu kemarin, ya. Nah terus sekarang ingin disampaikan kan, ya, ke ke orang gitu kan. Nah agar orang tahu kita menggunakan media sosial kan, ya kan? Media sosial yang kita gunakan Instagram ya. Kalau video mungkin terlalu panjang, kalau di YouTube kan terlalu panjang ya. Kita singkat aja dan bencananya itu bahaya itu harus kita pilih. Kalau 5 menit kan nggak 2 menit misalkan kan nggak semua bisa menjelaskan kan. Banjir. Misalkan kemarin punya kamu apa aja? Kamu apa? Gimana lokasinya? Apa aja bencananya? Nah, ada 3. Cukup nggak 5 menit menjelaskan itu? Bisa aja, oke. Okay.
Kamu ya? Lokasinya dulu, Mas. Hah? Tahu kan kok Kabupaten Agung. Bencananya apa aja? banyak banjir, terus juga kekeringan, Nah, lupa deh. kebakaran. Nah, kamu kebakaran kan tidak terkait dengan geologi ya. Kan tadi kamu bicara geologi. Oke, berarti pilih aja banjir sama kekeringan. Oke, tuh, kamu apa? Di mana? Ah, ya, siapa namanya lupa saya. Pais. Ah, Seluma. Oke. Apa bencana yang mau kamu angkat? Apa aja kemarin? Hah? Tsunami. Seluma itu kan di atas. Terus kalau Seluma kena tsunami berarti Bengkulu hilang gitu ya. Wah, nah itulah kalian itu saya tuh kadang-kadang heran ya. Kamu kan mengerjakan, tapi begitu ditanya apa ya gitu ya. Ya, oke ya. Jadi itu nanti yang menjadi tugasnya ya. Nah, lalu apa yang kalian sampaikan di dalam video tersebut ya? Apa yang disampaikan tersebut ya? Oke. Jadi sebetulnya pada saat membuat si peta bencana tadi ya, kan warnanya kalian kan dapat produk ya, dapat peta berwarna merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu ya. Kalian kan dapat produk itu kan, tapi sebetulnya kenapa dia berwarna merah? Kenapa dia berwarna hijau? Kenapa dia berwarna orange? Berarti itu ada informasi yang disampaikan kan. Nah, informasi yang disampaikan itu sebetulnya datangnya dari sini awal, ya. Jadi eh, akhir dari kuliah kita ini, kuliah nanti kan katakan ketemu Bu Wiwi ya, ketemu Bu Nani. Saya lebih kepada how to assess. Nanti Bu Wiwi bicara gempa bumi dari bencana vulkanik sama tektonik, itu biasanya Bu Wiwi di situ, ya. Jadi letusan Gunung Dempo misalkan, itu sudah ada peta bahaya Gunung Dempo, peta bahaya gunung yang sekarang sedang meletus Marapi. Nah itu sudah ada. Dan ketika kalian membaca detail dari bencana itu kan sudah ada PPMBG itu bicara karakter gunung apinya kan. Itu. Nah itu yang saya bilang tadi kok banjir longsor, banjir longsor, banjir longsor. Itu ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus gitu. Yang mau TA-nya di Sumatera Barat, misalkan dekat ke Gunung Marapi, kenapa nggak ambil topik itu gitu kan? Ya, kenapa? Karena tetangga sebelah saya ngambilnya banjir Pak. Gitu. jadi jadi mau kalian tuh nggak berkembang gitu ya. Padahal justru saya tuh berharap ya kalian itu dari mulai kalau dua-dua sekarang saya push lebih lebih wide ya berpikir ya. Karena kalian lulus nanti misalkan belum lagi kita bicara energi baru terbarukan EBT ya. Saya juga heran. Padahal di dalam saya lagi mendorong kalian kan MBKM sudah lewat ya karena semester terakhir. Mudah-mudah. Tapi nggak tahu juga ya kalau presidennya ganti apakah tahun depan MBKM masih ada atau enggak kalau menterinya ganti. Tapi sebetulnya ada satu MBKM yang harusnya kita tuh banyak terlibat yaitu gerilya. Ya, gerilya itu banyak bicara tentang energi baru dan terbarukan. You are geologis man, hey man, kemana aja gitu kan? Kira-kira begitu. Itu masih mau di situ aja gitu ya. Itu yang kemudian somehow gitu ya. Ya memang gimana ya CCS, CCUS itu suatu hal yang sangat berkembang dan ya terkadang juga riset itu juga tergantung dari kebutuhan ya. Saat ini saya lagi riset tentang peatland misalkan, peat fire dan sebagainya. Bicara tentang banyak hal sama Pak Steve ya di tempat di ya karena kita diminta di IKN, ibu kota negara Jombang gitu kan. Kira-kira gitu. Oke ya. Nah, poin itu yang kemudian saya cukup heran gitu. Tapi anyway lah ya. Mungkin nanti setelah kuliah ini nanti saya diupload jadi ganti topiknya. Yuk kita pindah ya, pindah ya. Karena kalian ini galauer ya. Dengan ini pindah, dengan itu pindah gitu. Kenapa kalian itu tidak punya satu ya, itu yang zaman saya kuliah, itu kami ini punya idealisme. Saya maunya ini gitu. Saya maunya ke sana gitu. Kemudian kita ya beri saya contohkan ya. Saya sejak awal saya tidak suka mata kuliah lab, petrografi. Padahal saya tidak pernah memaksakan diri. Ya. Lalu saya mengambil mata kuliah engineeringnya gitu. Dapatnya ya alhamdulillah gitu kan.
Karena kalau ngulang dapat B gitu kan. Nah, kalian itu kan tidak berpikir ke situ gitu. Saya berpikir, oh ini yang ramainya apa? Padahal belum tentu yang ramai itu akan jadi tren ke depan. Saya kira begitu kan. Nah, poin itu yang saya berharap ya. Nanti di tugas saya itu harusnya kan bervariasi. Tadi saya ngobrol dengan Pak Alfa dengan Pak Yogi. Begitu kan punya pembimbing Bapak A, berarti ada ilmu yang ingin kalian serap dari beliau. Ya, ya. Petrografi kan tektonik ada banyak ada. Nah, sekarang di pemetaan geologi itu kan menggunakan ini Pak Alfat lagi buat, ini nanti kalian kan akan pemetaan. Begitu kan memetakan daerah A, sudah ada kakak kelas kalian di situ, maka tugas kalian tidak boleh harus menambah jumlah sampel petrografinya. Jadi mulai tahun kemarin sebetulnya koordinat titik sampel petrografi itu saya wajibkan dimasukkan pasal mengumpulkan preparat. Ya, karena secara logika saja di statistik luas kalian 9 kali 9 petrografinya menggunakan 5. Teorisasi kemana yang menyatakan bahwa tersebut cukup kan ya. Tapi kami masih maklum karena alasannya preparat mahal misalkan ya. Nah ini mudah-mudahan ini Bu Widar lagi di bawah lagi ngurusin ruangan untuk ya sayatan tipis. Tapi nggak tahu datangnya gitu kapan ya. Saya nggak bisa berani janji. Kayak alat saya aja saya beli direct share sampai sekarang nggak bisa dipakai. Ada yang hilang gitu. Ada somehow lah. Tapi ya begitulah ya. Oke kita balik ke sini ya. Jadi ketika kamu baca eh, peta itu kan, terus kamu tiba-tiba dapat informasi nilai kerugian ekonomi kan, ya kan? Nah ya nggak? Betul apa betul? Nah, ini ya. Pertanyaan dari mana data kerugian ekonomi kan itu kan? Berarti di situ ada yang disebut dengan profil daerahnya kan, ya. Jadi ketika kita buat peta bencana gitu ya, berarti kita harus baca dulu tuh semua informasi harus ada, ya. Dan sekarang ya, tadi Pak Alfat nanya, Pak, emang data terbuka itu? Kalau kalian misalkan kamu tentang geotermal, katakanlah daerah X ya, begitu nemu, cari di dalam geoportal, geoportal SDM, ya, nanti ada paper-paper yang sudah menunjukkan kajian di situ. Ya kamu cari sampai ke papernya gitu kan. Bukan kamu lihat petanya, Pak datanya nggak ada. Pertanyaannya, orang itu buat peta dari mana? Pasti dari data yang disebut dengan metadata gitu kan. Nah cuman kalian itu begitu buka websitenya nggak ada, maka berakhirlah kisah cinta kita gitu ya. Bayangkan kalau kalian mencari ingin tahu seseorang kan kalian cari kan siapa sih namanya, di mana rumahnya, berapa nomor teleponnya, RT berapa dan sebagainya. Tapi begitu kami cari data geologi, oh nggak ada. Kemudian selesai. Kan tidak begitu gitu loh ya. Di sekarang ini ada era data mining yang cukup banyak, peluang kalian mencari data dan cukup banyak terbuka. Tinggal nanti bagaimana validitasnya kan. Nah itu. Jadi begitu berarti kau baca lah semua. Ini juga sama. Begitu baca profil daerah, itu kau baca tuh di BPS. Katakanlah tadi kamu Oki. Oki ini kan luas ya. Oki Kayu Agung, Kayu Agungnya aja atau Kayu Agung aja. Nah, Kayu Agung ada datanya kan, Kayu Agung itu jumlah produknya berapa itu bisa baca dalam BPS. Berarti Oki dalam angka. Nanti ada lagi kecamatan dalam angka. Ya meskipun secara kualitas data juga masih debatable kan. Tapi paling tidak kamu pernah pengalaman mengambil data itu. Ya. Jadi di data geoportal itu bicara geotermal secara potensi. Ya kemarin misalkan nih Arif ya, Arif Rahmatullah, di awal dia sudah menemukan bahwa kajian lokasi dia itu adalah sedimentari secara geotermal. Maka rujukan dia adalah tentang geotermal di sedimentary rock. In general, ya, in general, geotermal di sedimentary rock itu tidak berpotensi sampai ke dalam produksi PLTP. Tetapi dia bisa dipusat untuk yang lain, ya, pemanas dan sebagainya. Itu capstone, men. Bagaimana kita menemukan yang tidak mungkin jadi PLTP menjadi sumber, misalkan itu ada kopi. Let's thinking, ya. Saya tuh ingin membawa itu ke arah sana ya. Itulah yang kemudian jadi kopi, mesin pemanas kopi. Waktu di Liwa, kami diskusi dengan Prof. Agung bahwa bisa nggak nih Liwa ini dengan sekian itu ya,
kita menggunakan geothermal suoh yang tidak bisa dieksplorasi, kita gunakan untuk masyarakat. Itu dari riset yang dilakukan gitu. Nah, ketika kita bicara bencana pun begitu. Kita dulu lihat ke profilnya, mana yang paling rawan dan sebagainya. Kamu baca nih, ya, dibaca. Oh, ini ternyata daerah sini. Kenapa dia dan seterusnya. Baca profil ekonomi, lingkungan, demografi. Tadi kan nyambung kan, ada pertanyaan terkait dengan ekonomi, ada pertanyaan terkait dengan lingkungan. Kalau di sana tadi environment, di sini lingkungan. Karena tadi saya berbahasa Inggris, ini berbahasa Indonesia, gitu kan, gitu kan. Ini ada semua gitu. Nah, yang kita bahas sekarang baru sampai kepada poin yang ketiga. Karena ini yang saya gunakan dari resiko iklim, maka kita bicara yang kedua adalah fenomenanya, fenomena perubahan iklim. Ya, kondisi masa kini dan masa datang. Tapi kalau nanti kalian, kenapa saya akhirnya menggunakan framework ini? Karena selalu datang dengan permasalahan banjir dan longsor. Banjir dan longsor salah satu penyebabnya adalah curah hujan. Nah, nanti kalian kalau baca lagi detailnya di dalam report-report tersebut, kita akan banyak melihat ada cukup banyak metode ya. Kan saya udah bilang, lo kalau sudah ada peta bencana, ngapain kamu mengambil analisa kerawanan longsor? Sudah ada peta longsornya. Kira-kira begitu kan? Nah, tapi begitu kamu baca, jadi dasarnya kita namanya dari saintifik mereview ya, itu seperti merosting ya. Tahu kan di roasting itu berarti ada fakta yang harus diperbaiki kan? Ada metode yang harus diupdate. Kamu, saya nggak yakin kamu sudah buka KRB, kajian risiko bencana. Belum. Nah, di setiap peta yang dikeluarkan oleh BNPB, itu selalu ada KRB, kajian risiko bencana. Itu harus kalian terangkan. Kalian kan akan buat video tentang bencananya, ya. Secara engineering, kalian kan dulu sebagai sarjana teknik geologi, bukan sebagai SS, sarjana sastra. Anak saya sarjana sastra. Ya, ya harus menjelaskan dong aspek engineeringnya. Jangan bicara mana tadi Kabupaten Bogor. Jumlah bencana di Kabupaten Bogor sekian. Terus pertanyaannya sebagai engineer yang ingin kamu sampaikan adalah BNPB, ya, saya menyampaikan data ini berdasarkan data BNPB. BNPB cara menghitungnya adalah ABCD. ABCD itu ada di mana? Di buku pedoman PRK BNPB. Kan saya sampaikan. Di situ ada semua itu. Itu produknya adalah peta yang kalian baca. Oke? Jadi sekarang kalian baca peta itu, oh gini tuh cara ngitungnya. Sementara di kuliah Capstone tadi, loh, kok ngomong banjir tapi kok nggak ada TWI-nya? Kok ngomong banjir kok nggak ada fisiologiknya kan tadi punya Kalvari itu? Atau nggak ada HP-nya? Gitu kan? Ini metode apa sih kan itu kan? Kalian bertanya itu karena kalian melihat bahwa oh ini sederhana ternyata. Lalu kamu gunakan dengan sederhana lagi, berarti kamu termasuk orang yang merugi kan? Kan apa sih manfaat TWI? Apa sih manfaat apa tadi kamu SCS dengan menggunakan hack HMS ya? Ada hack HMS, ada hack class dan segala macam ya. Loh, ini ternyata cuma gini aja. Gitu kan. Sementara problem sekarang itu petanya itu begitu kamu evaluasi, oh ternyata banyak makin luas. Jadi ketika kamu nanti buat video, kamu tidak hanya bicara datanya tadi, tapi riset metode apa yang dipakai di situ dan bagaimana cara membandingkannya. Nah itu yang kamu lihat dari PRK BNPB, kamu baca dan jadi produk, paham nggak? Ya, jadi nggak hanya peta berwarna kuning, peta berwarna merah, nggak. Pertanyaan Anda sebagai saintis, kenapa dia berwarna merah? Kenapa dia berwarna kuning? Itu sudah ada metodenya, itu ada di PRK itu, ya, itu, ya. Kamu baca tuh PRK-nya itu, ya, gini. Karena kenapa saya sekarang lebih banyak memaksakan membaca? Karena sudah saya kan saya kan banyak baca banyak lupa, sedikit baca sedikit lupa, tidak baca tidak lupa kan? Dan kalian memilih tidak membaca kan? Nah, ada yang nggak tahu Pak gitu kan? Jadi ujung-ujungnya ya ilmu kalian tidak berkembang. Tapi kalau kalian baca tuh PKBNPB, kalian membuat peta nih. Oh peta ini begini toh gitu kan? Itu udah bagian dari riset ya. Dari situ nanti akan banyak berkembang lah. Ya. Contohnya ya tadi, EMI. EMI itu melihat bahwa peta yang dibuat oleh BNPB kegempaan ternyata tidak menggunakan seismotektonik. Kita geologi men, kita tahu tektonik itu berubah-ubah, sesar itu berpengaruh dan sebagainya. Dan dia lihat, oh ternyata seismotektonik itu ada data globalnya. Ada anomali Bogi yang bisa kita download dan sebagainya. Kemudian dia lakukan ke lapangan, dan dia lihat dan sebagainya, itu bisa ada deskripsinya. Itu yang kemudian
Begitu dia kirim ke, ini sekarang lagi final disco dari IJDM, oh ini tertarik ya untuk dipublikasikan. Jadi salah satu riset tertarik itu memang sesuatu yang promote ya. Tapi kalian kan bukan gitu kan? Ini ada ini jurnalnya, iya Pak, boleh nggak Pak ke jurnal ini? Link ke sana. Oh, kalau ini ke jurnal sana, kalau ini ke jurnal sini. Ya, itu tadi. Kalian tidak punya harapan saya selalu mendorong untuk lebih going up, ya, terus berkembang dan berkembang. Karena ya karena sangat-sangat mudah lah mencari. Atau kalian sudah baca tutorialnya kan? Dari sekarang sebetulnya saya itu lebih mudah harusnya. Kalian mau menghitung ArcGIS, buka ArcGIS-Man. Semua cara gitu pakai ArcGIS ada di YouTube itu tutorialnya kan. Tapi pertanyaannya kenapa dia menggunakan itu? Atau untuk apa dia digunakan? Itu poinnya. Nanti kamu buka peta itu sudah dapat di produk akhirnya kan? Produknya sudah dapat. Ini kita sebut dengan kementerian regional. Pertanyaannya bagaimana dia menyusun peta itu? Di pertanyaan itu bagaimana menyusun peta? Jadi di video yang kalian buat itu menjelaskan bagaimana peta itu dibuat. Paham? Ya. Kalau kemarin kuliah sebelumnya kan saya suruh stepping stone ya. Di minggu lalu kalian membaca peta yang ada kan, luas yang terdampak sekian. Terus apa lagi? Ingat nggak? Udah lupa lagi. Kalian mau nulis apa aja sih di tugas yang kemarin? Ah, coba lihat. Hmm. Ya, itu kalian kan menulis itu. Pertanyaannya dari mana dia membuatnya kan? Itu yang harus dijelaskan dalam bentuk si video tadi itu. Ya. Karena kalau kalian sudah tahu ya, oh itu cara begitu caranya ya. Nanti begitu kalian baca paper baru, oh ini ternyata naik. Contohnya tadi lah, TWI itu kalau kamu baca itu nggak ada di petanya BNPB tadi tentang untuk banjir ya. Terus kenapa orang riset TWI gitu kan? Atau hack HM itu kok nggak ada di peta di situ? Saya jelaskan kenapa BNPB menggunakan statis model. Ya karena yang membuat peta itu adalah pemerintah daerah yang mungkin tidak ada orang geologisnya, ya kan? Yang dia buat itu adalah overlay, ya kan? Overlaynya pun dengan overlay yang sangat sederhana, pembobotannya dikasih. Bobot, coba kamu baca, bobot ini nilainya 0,5, bobot ini 0,2. Kamu harus bertanya, kenapa 0,2? Kenapa 0,5? Ya, tadi misalkan banjir di Muratara sama banjir di Pelalawan misalkan. Nah, Pelalawan itu seperti apa sih daerahnya? Sungainya, sungai besarnya apa? Apakah sama sungai besar di Palawan dengan sungai besar di Muratara? Beda Pak, iya Pak, di sana Kampar, di sini Musi. Iya, itu semua orang juga tahu kan? Kalian harus begitu, iya Pak, beda di sana Kampar. Bukan itu. Ingat, berkali-kali engineering bicara besaran angka. Bicara besar debitnya kan? Debit Palawan sekian meter kubik per detik. Debit, apa yang di Muratara sungainya? Rawas. Berapa? Kamu kan sudah cari informasinya kan? Jadi dari situ kamu sendiri bisa membandingkan bahwa banjir di Pelalawan, karena debit lebih besar, dia akan lebih luas. Kan itu. Banjir di Muratara itu akan lebih kecil, lebih juga kecil kan? Karena penyebabnya adalah hujan kan? Yang diukur dalam bentuk debit. Nah, itulah yang kemudian kamu pelajari selalu lebih lagi. Tidak hanya untuk ini ya, karena saya tidak ingin kalian begitu tugas akhir karena pahamnya banjir longsor, banyak longsor. Bukan. Kamu ada minat ke petrografi, didalami semua seperti saya ini bicara proses ya. Mereka seperti itu. Oke, ya. Jadi yang kamu udah peta, sudah produk, maka kamu balik ke dalam ya. Oke. Nah, secara sederhana ya. Oke. Ini kan cara mengumpulkan datanya ya. Apa itu bahaya gitu ya? Definisi ini ya. Jadi bahaya adalah baca aja di situ. Ya. Saya saya nggak bisa definisi ya, baca aja ya kalian biar. Terus kemudian datanya. Nah, sekarang kan. Nah, opsi bahaya itu kan bisa data sekunder atau data primer. Tadi siapa yang bilang kampanye? Saya lupa. Nah, berarti sebetulnya dia sedang mengumpulkan data sekunder. Ya kan? Bapak pernah banjir nggak? Nggak, gitu kan? Nah, terus kenapa sekarang banjir? Itu sebetulnya menggunakan data primer, kan? Menggunakan metode wawancara, kan? Ya, itu yang di bawah tuh data primer. Ya, mengacu pada histori kejadian banjir berdasarkan hasil survei. Ya, hasil survei primer dengan masyarakat setempat. Nah, itu. Gitu ya.
Cuma masalahnya yang Alif lakukan itu adalah untuk keperluan yang lain kan, untuk keperluan bantuan sosial gitu kan. Nah itu untuk politikus. Tapi untuk kita ya karena monotikus kan tadi poli banyak kita monotikus ya. Nah untuk kita dari aspek engineeringnya kita lihat, oh dulu tuh nggak pernah banjir, ya. Secara geologi nggak berubah kan, ya. Tapi mungkin ada perubahan lahan. Nah itu yang jadi backstage-nya itu ada kan melihat kenapa itu terjadi gitu. Itu yang selalu menjadi dasar pertimbangan ataupun dasar pengembangan ilmunya. Oke? Metode wawancara. Jadi keluarannya tingkat bahaya gabungan dengan matriks. Nah, ini. Overlay itu sebetulnya proses matriks kan. Yang kemudian ini saya terangkan yang ada yang digunakan di peta si BNPB tadi ya. Oke. Nah, makanya kemudian ini tadi kalian bisa membedakan data dan metode. Datanya menggunakan data curah hujan dan sebagainya. Tapi di sini yang digunakan BNPB kalau kamu buka itu tidak bicara data curah hujan, tapi dari data kejadian. Pernah terjadi banjir, ya kan? Ini bicara historis. Maka kemungkinan terjadi lagi ada kan? Kan itu, ya. Kemudian begitu itu kita menggunakan metode matriks, metode AP. Padahal kalau kita mau memudahkan banjir di masa depan, ya, berarti kita mesti tahu banjir di masa sekarang. Penyebabnya hujan. Misalkan Hekras. Kalau kamu pakai Hekras ataupun HKMS, itu bicara water sense, bicara batas airan sungai. Nanti hujannya sekian, berapa tinggi muka airnya, dan seterusnya. Kalau kamu lihat, itu skripsinya PEMO 2000, bimbingan pasif, dan Prof. Edi. 16. Nah, itu dia mau pakai Hekras itu. Dia menggunakan Hekras, sehingga dia kelihatan tuh, oh, lagi banjir sekian, sekian. Di peta BNPB ada nggak? Nggak ada. Yang dia catat adalah daerah tersebut pernah kejadian banjir. Pertanyaannya ke depan semakin atau tidak, ya itu. Nah terus kemarin kan pakai HP, cuman dioperasi lagi, kan sebetulnya nggak beda jauh, ya, dengan yang ada sekarang. Ya. HP boleh nggak? Boleh, tetapi kemudian satu masukan lainnya. Nah kalau metode HP namanya juga analitika hierarki proses berdasarkan expert, ya pandangan expert. Jadi apa? Kamu harus nanya ke expert kan, ya. Tadi misalkan tadi contohnya Muratara dengan Lalawan. Expert akan bilang debitnya juga berbeda. Bersatu, parameternya tanah dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah di Muratara tadi Muratara sini ya, Lalawan kan? Nah, apakah di Muratara akibat dari data rendahnya lebih luas dibandingkan dengan Pahlawan misalkan? Bukan expert yang tahu. Kamu kan baru ngeliat satu lokasi gitu kan. Jadi kalau ketika bicara metode HP, maka harus ada data expertnya. Ya, expert yang kamu tanya. Ya. Misalkan yang mengembangkan geowisata. Geowisata itu contohnya saya selalu memberikan kuliah ini apa yang bimbingan saya lakukan, ya, sehingga saya tidak mencontohkan yang jauh-jauh lah, kan bisa melusuri. Kalau kamu bisa tanya Hasbi misalkan, Hasbi Jalil, dia mengumpulkan data dari banyak cara kan. Kalian bisa mengumpulkan koordinat dengan cara Google Drive, Google Docs, itu kan bisa. Itu metode survei yang kamu lakukan. Kamu buka link surveinya, kamu undang orang suruh ngisi, kemudian kamu olah kan. Apakah kamu pernah ke Siloke? Tidak. Berarti nggak bisa berikutnya kan, ya. Itu kan. Pertanyaan berikutnya bagaimana kondisi loke? Jawabnya aja satu sudah tidak, terus jawabnya kebanyakan balas. Berarti dia termasuk yang berbohong kan? Ketika loke aja belum pernah, tapi dia bisa menjelaskan pertanyaan berikutnya kan? Kira-kira seperti itu. Itu teknik survei yang digunakan tadi. Apakah kamu pernah tahu Muara II? Tidak. Apakah tahu Muara II pernah banjir? Tidak. Berapa tinggi Muara II? 20 cm. Loh, dari mana 20 cm ini kan? Kalau Muara II nggak pernah, mau sudah tahu, tapi dia bisa pertanyaan berikutnya. Itu teknik survei. Lalu apa di sistemnya kau buat kan? Kalau ini ya, baru muncul pertanyaan berikutnya. Dan itu kalian lakukan, saya lakukan sekarang. Kalau kamu tidak buka PPT saya, maka kamu tidak bisa mengumpulkan tugas. Saya mengajarkan kalian itulah cara membuat survei. Ya, kalau ini nggak dilalui, ini nggak bisa gitu kan? Kenapa saya buat seperti itu? Karena paling tidak kamu pernah buka PPT, pernah baca, ya. Meskipun mungkin bacanya slide pertama, judulnya saja gitu ya. Isinya wallahu alam bisawab gitu kan, dan dibaca terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan.
Kira-kira seperti itu. Di poin itu, kalau kalian baca lebih detail lagi akan keluar semua. Di sini sebetulnya dijelaskan ya. Jadi tingkat bahaya gabungan, matrik bahaya dan sebagainya. Oke. Nah, ini cara identifikasinya kan. Jadi kan yang kamu lihat itu ya berarti dari kejadian. Nah, kan? Jadi kalau dari data BNPB, kalau kita bicara bencana, kenapa kemudian data BNPB ini menjadi data rujukan? Karena ada IRB, Indeks Risiko Bencana. Ya, kan begini. Kalau kita hanya bicara, kalau tadi contohnya Muratara dan Pahlawan, itu kan hanya bicara kejadian. Tetapi kejadian ini kan bisa bicara juga dari tingkat masyarakat. Jadi apakah BNPB akan memberikan bantuan ke daerah A atau ke daerah B itu sangat tergantung dari indeks bencananya, ya. Kemudian pada saat pemerintah ini kita bicara di kebijakan, ya. Kita ingin daerah tersebut lebih tahan apapun lebih tangguh terhadap bencana. Berarti kita perlu informasi lain kan. Tapi untuk menentukan daerah mana dan seterusnya, maka dibuatlah sebut dengan indeks. Indeks itu membandingkan antara daerah A dengan daerah B, itu indeks. Ketika indeksnya lebih rendah, maka ketika terjadi bencana, kerugiannya juga akan semakin besar, terutama korban jiwa, ya kan? Karena dia tidak mungkin oleh dan sebagainya. Makanya digunakan indeks resiko bencana. Dan itu semua sudah ada di Indonesia. Ya, kita bandingkan tuh. Jadi kalau kau melihat misalkan kamu pemetaan di Kabupaten di Junjung, Junjung terdiri beberapa kecamatan misalnya ya. Ada 50 foto, ya benar deh, saya lupa. Pokoknya beberapa daerah lah, itu kamu kan akan compare kan. Oh berarti yang ini lebih rentan, ini lebih rawan. Nah, di dalam indeks bahaya ada yang disebut dengan kerawanan dan kerentanan. Ada susceptibility, ada vulnerability. Itu dua hal yang berbeda. Kalau susceptibility, itu probabilitas kejadian di dalam, internal. Biologi lebih banyak kepada susceptibility. Tapi vulnerability itu ada aspek di luarnya. Ya. Jadi, di dalam konsep bencana ya, nggak ada spidolnya. Ada yang buat spidol? Nggak ada. Biasanya patur, tur ya. Karena dia asisten geomorfologi, salah satunya adalah membawa spidol tugasnya. Oh ya, di satu, saya kumpulin lumayan juga kalau 10 ya. Oke, kita sampai jam 1 ya, karena tadi. Jadi, rumusnya kan R sama dengan A kali P, kan? Ini ya. Meskipun di dalam pendekatan BNPB, itu persamaannya bukan itu, bisa perlihatkan. Tapi intinya, kita bicara sama-sama ini. Kita bicara dari sisi H, ataupun hazard, ya. Ataupun bahaya. Ya. Nah, untuk di kuliah mitigasi bencana, yang kita respon adalah resiko. Ini, risiko ya. Ini terjemahannya dari risk dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Kalian kan biasa tulis resiko, risk sebetulnya. Bukan resiko. Ke dapur ukur 1000 kan. Anda tahu tuh lagunya kan. Kita risk ya, risk ya. Oke ya. Jadi, oke. Kemudian tentu kita, jadi peta yang muncul di dalam petanya si Iners itu ada poin terbawah nih. Jumlah bencana yang diidentifikasi dan disepakati oleh pemerintah kota. Jadi data tersebut ya, itu data pemerintah kota. Bisa saja kita berubah kan, tapi kan harus sepakat kan. Pemilik data ada pemerintah kota. Jadi di dalam sistem database itu disebut dengan wali data. Wali data itu adalah pemilik datanya. Ya, jadi kalau bicara bencana di kota, maka sebetulnya pemilik data adalah pemerintah kota. Kabupaten, kabupaten. Jadi yang muncul situ itu yang disepakati. Jadi kalau berbeda, misalkan nanti kamu nemuin berbeda ya. Itu karena data yang sampai adalah kesepakatan. Secara saintifik sah tidak? Sah. Boleh tidak? Boleh. Ya, makanya kalau Mahfud MD bilang dia tidak percaya survei, kemudian dia bilang dia jadi percaya survei, karena apa? Karena survei itu bisa dibuat. Ya. Coba kalau saya tanya,
Kamu milih nomor satu, milih nomor dua atau yang lain? Dua, pasti kan milih ngomong yang lain kan? Ya kan? Terus dihitunglah, maka dapatlah juara nomor dua kan? Karena nggak ada nomor lain itu kira-kira. Ya itu contoh, nah, kan contoh surveinya. Makanya kemudian banyak orang yang tidak percaya karena pertanyaan sendiri kan sudah mengatakan jawabannya mesti ke sini gitu kan. Tapi kalau tanya kamu pilih satu, dua atau tiga, pasti akan berbeda-beda. Ya, kira-kira begitu. Ini kan contohnya aja gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, survei itu seperti itu. Makanya pada saat kamu membuat survei juga harus berhati-hati. Dan dalam seperti Hasbi, itu saya mendesain sampai mengkoreksi sampai pertanyaan yang dibuat. Ya, tugas kami kan di situ. Bahwa betul yang dikumpulkan itu adalah benar. Kalau analisanya kan dia pakai perbandingan, rasio. Ya, kalau membandingkan 2 dengan 0, pasti yang menang 2 kan? Mereka seperti itu. Nah, di poin itu yang kemudian kita tekniknya tadi, yang sepakati. Mungkin nanti begitu Anda ke lapangan, Anda melakukan yang berbeda. Tapi manfaatnya sebagai dasar kan. Nggak mungkin lah misalkan banjirnya di daerah A, disepakatinya gitu ya. Sementara Pak Komo lapangan banjir di daerah B. Itu nggak mungkin. Yang beda itu adalah, menurut data pemerintah adalah yang kena 10 gitu ya. Begitu kamu lihat, yang kena adalah 12 misalkan. Itu ada kemungkinan. Ya. Tapi tidak salah. Karena, ya bisa bilang lagi, yang 10 itu tahun 2018, Pak. Yang sekarang jumlahnya jadi 2000. Makanya IRBI itu selalu diupdate. Ya. Jadi kalau kamu lihat IRBI, Indeks Kebangsaan Indonesia, itu akan berubah setiap tahun. Logikanya ketika ada program masuk, penguatan mitigasi bencana masuk, maka jumlah bencananya akan berkurang. Dari mana angka-angkanya kita lihat nanti. Ya. Data yang dimiliki dan disepakati pemerintahan sekolah. Daerah tersebut itu sebelum itu memang nggak bisa terjadi banjir. Tapi ketika ada itu risiko bahaya dan kerugian itu signifikan besar. Jadi variabelnya signifikan. Oke. Ya, jadi nanti ada di matik ini. Ini matiknya. Ya, nah kita akan ke situ. Matiknya akan di mana? Oke. Ya. Oke. Nah, tadi kan identifikasi. Nah, sekarang kita bicara di matriks. Karena namanya, kamu tahu kan matriks? Di matematika pernah dengar matriks? Matriks itu contohnya matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 16, 4 kali 4 mesti dibalas itu kan? Zaman saya tuh. Ya, oke, itu kan matriks. Dan matriks itu pasti ada sumbu. Ini apa? Y. Ada sumbu Y. Baik, kan ada 2 kan? Nah, dan ketika kita menghitung matriks, maka kita menjumlahkan, mengalihkan atau menambahkan antara X dan Y kan? 2 itu kan yang kita kalikan. Ya, X dan Y. Oke. Nah, penentuan X dan Y itu sendiri yang digunakan di dalam si peta BNPB tadi itu, kan kita bisa gunakan PB. Itu mau Anda buat videonya kan? Ya harus masuk dalam video Anda. Itu menggunakan skala. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 itu skala kan? Dan matriks yang paling mudah adalah antara X dan Y-nya sama kan? 2 kali 2. Kalau kamu punya matriks 2 kali 3, maka akan mendapatkan angka matematikanya lulus kan? Lulus. Di matematika ada matriks kan? Ya, ada matriks yang apa namanya? 4 kali 4, 2 kali 2. Kalau berarti nggak lulus itu. Yang apa? Yang ini namanya apa? Ini misalkan 2, 2, 3. Terus kalau istilahnya ini sama dengan ini apa namanya? Ah, ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan ya. Oke ya. Jadi pada ya ada gradien, ada transpose, ada inverse dan sebagainya. Oke. Nah,
Ketika kita bicara matriks tadi itu, maka kita bicara satu skala kemungkinan. Jadi kapan mungkin terjadinya, ya. Nah, kalau bicara kemungkinan, maka kita bicara skala waktu kan. Kali dalam setahun, dua kali dalam setahun. Dan ketika bicara kemungkinan tersebut, maka kita menggunakan pendekatan statistik kan, probabilitas. Berapa kemungkinan banjir ya di daerah X tahun sekali, tahun dua kali, tahun tiga kali, tahun enam kali, mungkin nggak? Tahun 24 kali gitu kan, bulannya 12 ya. Ya. Oh, nggak mungkin Pak. Nah itu kalian bisa lagi. 24, mungkin nggak dalam setahun kejadian 24? Mungkin aja. Kalau yang dihitung satuan waktunya minggu misalkan kan. Tapi kalau bilang banjir dia tersebut 24 bulan. Nggak mungkin bulannya 12 gitu kan. Mereka seperti itu kan. Makanya ketika itu jadi kan tuh kritisnya di situ. Ending di situ kan bicara satuan. Satuannya apa Pak? Gitu kan? Bulan. Oh nggak mungkin Pak. Tapi kalau minggu 24 minggu dalam setahun atau 24 hari dalam setahun. Setahun ada 365 hari. Jadi berapa probabilitasnya? 24 per 365 berapa? Nah, itu kan. Yang lulus sempoa, yang lulus sempoa. Oke ya. Jadi yang pertama itu adalah kemungkinan ya. Atau bicara dengan waktu. Yang ke bawah konsekuensi. Yang tadi sorry kok Angga tanyakan. Saya ingatnya, maaf itu saya dulu ya. Konsekuensi tingkat kerugian ya. Tingkat kerugian ya. Tingkat kerugian itu ya, dua ya. Jadi rugi besar, rugi kecil kan. Tengah-tengah aja rugi mau sedang mau menengah. Nah, sedang ya. Rendah, sedang, tinggi. Itu kalau dibagi menjadi tiga dalam statistik, tiga kan kita bicara matriks. Kalau di matriks bicara kelas kan, ya. Berarti dibagi tiga kelas. Kalau dibagi lima kelas, maka apa aja? Sangat rendah, rendah, sedang. Tadi katanya sedang, tinggi, sangat tinggi. Kan lima. Oke. Nah, itu yang kemudian dibuat matriks jadi seperti ini. Di peta tersebut, dia hanya membagi ke dalam tiga. Ya. Ini contohnya tiga aja yang mudah. Kenapa? Kemudian pertanyaannya, kenapa disebut dengan tidak nyata? Ya. Kenapa disebutnya skala tidak nyata, menengah, dan luar biasa? Bisa nggak dibuat jadi 5 kelas? Bisa. Tapi apa? Kamu harus merubah skalanya. Ini kan skalanya dalam bentuk kualitatif ya. Tidak nyata, dampak kerusakan hampir tidak ada. Ini masih kualitatif. Kemudian tidak menghalangi pencapaian target lowongan pemerintah. Tidak membutuhkan tambahan kapasitas tertentu, tidak membutuhkan biaya tambahan ketika benar terjadi. Yang kedua, menengah. Dampak kerusakan terjadi di sebagian wilayah kecil, kota. Ini biasanya bicara wilayah. Ya, makanya ini masih tidak bicara satuan luas. Dia hanya ada atau tidak. Makanya pada saat nanti kamu misalkan membuat peta banjir di yang lebih detail, itu berarti kan ada batasan, ada luasnya. Kamu bisa menyebutkan tidak nyata itu semuanya tidak banjir. Tapi kamu menyebutkan kelas diantaranya ya, ketika luasannya sekian persen di total luas. Ya kan? Jadi bisa membuat menjadi kelas yang lebih banyak. Semakin banyak kelasnya, semakin baik. Dan semakin rumit juga menghitung. Gitu kan? Makanya kemudian penentuan kelas ini itu bisa ditentukan. Bagaimana menentukan kelasnya? Ada cukup banyak rujukan. Ya. TWI tadi di mana ya? Tadi masih berpikir, saya pakai TWI, TWI saya di mana? Ini kok bicaranya konsekuensi kan? Nah, TWI tadi kan bicara luas genangan.
Itu kan bisa dimasukkan. Di sini kan nggak, cuma ada banyak atau tidak. Seberapa besar rusaknya? Tadi pertanyaan. Tapi ketika kita menentukan dari sekian kabupaten Pelalawan, saya ngasih kelas 0 jika tidak ada. Kelas 1 jika di Kabupaten Pelalawan tersebut yang banjir 10% dari luas Pelalawan. Berapa luas Pelalawan? Luas Pelalawan nggak tahu deh. Kamu berapa luas Kayu Agung? Lupa. Bukan lupa, kamu tahu juga enggak gitu kan. Lupa dengan tidak tahu kan beda. Tidak tahu Pak itu lebih lebih. Kalau lupa berarti kamu pernah ingat kan? Dia semakin ngarang. Oke, ya. Nanti dibagi kelas bisa 20%, 40%, 60%, 80%. Kata prospek itu kalau seluruh ya ya seluruh daerah kabupaten tersebut tergenang. Kan kalau jawabnya gini, sekarang banjir di Oki cuma satu titik karena seluruh Oki kegenang. Satu titik benar kan? Satu titik Oki kabupaten gitu kan? Satu titik kan? Makanya nggak bisa menggunakan definisi satu titik. Keterangan berikutnya kabupaten. Padahal orang berharap satu titik di kecamatan. Selain Kayu Agung, kecamatan apa yang kamu tahu? Di Jawi, oke, benar lah gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian kamu bisa ngembangkan di situ. Ini challenge. Tapi di peta itu hanya menyampaikan seperti ini. Nyata, menengah, sama luar biasa. Kamu baca lagi di pedoman. Hanya bagi dalam kelas. Di PKBNPB sudah agak lebih detailkan. Ya, nanti baca dulu. Jadi sebelum buat video, ya, ini anak-anak ya, baca dulu PRK-nya ya. Di situ kan ada 5 kelas. Jadi kamu jelasin dulu ya. Ya, ini kelas 1 ini adalah ini, kelas 2 ini, kelas 3 itu kamu jelaskan. Nah, ini nih, kamu nggak usah buat peta dulu baru, nggak usah baca aja dulu ya. Kamu baca, tapi kamu baca cara membuat petanya. Ya, jadi nah tadi Bogor. Di Kabupaten Bogor menggunakan 5 kelas tadi dari ABCD dengan definisi ABCD. Makanya tadi 5 menit cukup nggak? Nggak akan cukup ya. Kecuali kamu Kabupaten Bogor mau dikit tapi nggak bicara gimana cara ngitungnya gitu ya. Hanya bicara bencananya. Padahal di kuliah kita ini kita membuat menjelaskan metodenya. Inilah yang presentasi ketika nanti kamu sidang, gitu kan? Jadi yang dijelaskan itu ada cara menghitungnya. Saya kalau mau sidang, cara ngitungnya aja lah, nggak usah. Menurut Pulunggono, ya ada tersebut. Kamu bicara banjir dari Uprit ini. Geologi kamu bicara Pulunggono yang menurut Barber, gitu kan? Apa hubungannya Barber gitu ya? Kalau kalau Barber menggunduli sih bisa. Barber shop kan? Udah pada bingung semua kan? Bisa. Tapi kan ketika bicara konektivitas di situ, itu yang mau baca, itu yang mau fokus ya. Jadi kau baca dulu tuh, kenapa dia 5 kelas? Bagaimana kalau dia membuat dia 5 kelas? Itu ada di pedoman tersebut. PRK sudah ada semua. Nah ini cara bacanya. Oke. Kemudian, nah tadi skala kemungkinan. Hampir pasti, mungkin, sama jarang. Ini kan kualitatif kan? Ya kan? Hampir pasti. Sementara dalam bahasa probabilitas, berapa persen kemungkinannya kan? Kan? Dalam bahasa orang-orang PU disebut dengan periode ulang. Periode ulang 2 tahun, periode ulang 5 tahun, periode ulang 10 tahun, periode ulang. Kamu kan apa? Daerah komplek perumahan Andara ya. Kesultanan Andara ya. Kejauhan lah. Apa komplek perumahan kamu apa? Komplek perumahan Kenton Permai Indah. Apa aman dari bencana banjir 100 tahunan. Ya kan gitu kan? Citra Grand City aman dari banjir 100 tahun kan itu kan? Hanya 100 tahun itu seperti apa gitu kan? Ya kan? Nah, itu tuh sebetulnya dari probabilitas kejadian ya. Nah, yang diterjemahkan ya. Jadi ketika kita bicara aman dari banjir sekian tahunnya itu diterjemahkan adalah dari tinggi muka air yang bisa dimanage kan itu ya. Ketika terjadi banjir. Ini kan hampir pasti mungkin jarang terjadi. Nah,
Oke. Kalau di Kayu Agung banjirnya berapa tahun sekali? Hampir setiap tahun. Berarti masuknya yang hampir pasti. Kan itu. Kalau di Palawan setiap tahun. Berarti hampir pasti. Seluruh pahlawannya. Nah, semuanya. Yang dekat dengan Sungai Sampah. Siapa lagi yang tentang banjir? Dua kelompok ya? Ah, kamu di mana, Anton? Bukan, kata temannya bukan, kita bukan banjir katanya. Di mana, Ton? Hah? Muratara. Berapa persen? Banjirnya setahun berapa kali? Kali. Dalam 5 tahun berapa kali? Makin bingung. Oke ya, kita mau dipetakan sehingga ini buatlah matriks ya. Oke. Nah, dari matriks ini kan cara bacanya tadi kan? Ayo, siapa yang gimana cara baca ini? Balik. Ya, Kalau masuk ke klasifikasi sama aja itu berarti kemungkinannya makin pasti fluktuasinya luar biasa. Berarti bagaimana? nah, coba Faiz, Faiz. Ini cara bacanya gimana nih? Yang jangan apa? Wah, dari ke sini kamu bacanya ke sana gitu. Gimana ini cara bacanya? Artinya apa? Kalau kamu jauh, kan udah diupload materinya. Nggak kelihatan, Pak. Download dulu, baru kamu baca. Ini cara bacanya gimana nih? Kamu nggak dengar ya? Tadi dia ngomong apa ya? Coba, coba. Nggak makan tadi. Dia Kurniawan ya? Oh, itu Devianto, ini Kurniawan. Itu saya ketukar. Ini ada Deviantonya, itu Kurniawannya aja gitu kan. Jadi gimana cara baca ini? Ini artinya apa nih? Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Tadi kan dijelaskan apa? Cara bacanya adalah dari ini dan ini baru kemudian disimpulkan ini kan. Ya gimana? Mas, halo. Gimana bacanya? Gimana bacanya? Ayo, ayo. Gimana bacanya? Kasih tahu temannya. Jason, bantu, bantu. Dia juga nggak tahu. Dia lagi ke belakang tadi. Gimana bacanya? Ya, ya, ya. Kalau kamu nggak kelihatan kan udah di download materinya. Kamu buka di punyamu itu. Oke. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi menengah? Nah, mulai ngarang. Mulai ngarang. Hmm? Nah, sekarang kamu udah download belum materinya? Coba kamu download dulu, terus kamu bacakan aja. Definisi konsekuensinya menengah adalah apa itu? Oke, sebelah Kalvari siapa itu? Bima. Ah.
Bima, Pak Is lagi nyari ya. Kamu jelaskan yang agak bahaya. Tapi bukan kalau konsep bukan. Baca dulu konsekuensinya, udah di PPT sebelumnya, dan baca lagi kemungkinannya. Udah ketemu, Is? Ya, jadi apa gimana cara bacanya? Kalau kamu suruh cerita, suruh menjelaskan, ya gimana gimana? Nggak ada. Itu di slide sebelumnya. Saya nggak mau buka slide sebelumnya. Kamu buka di PPT itu, terus kamu bacakan. Ah, terus? Ya, saya kan ingin menjelaskan apa definisi kurang bahaya. Jadi kamu mau jawabnya seperti apa? Nah, gini, jika bencana dengan konsekuensi tiga tadi apa betul lagi? Nih, ya Bima, ingat ya. Habis itu kamu saya suruh ya. Oke ya. Jadi gini bacanya. Dis apa tadi? Ya, tingkat bahaya, tingkat kurang bahaya jika ya tingkat konsekuensinya menengah yaitu terus terus di mana kemungkinan terjadinya jarang yaitu buka lagi buka lagi di situ jarang itu apa artinya? Hmm. Oke, udah. Oke. Nah sekarang Bima yang biru tuh. Yang warna biru, mas. Biru, Kang, biru, biru, biru. Kalau yang tidak bahaya itu konsekuensi tidak nyata atau tidak ada kerusakan satu kali dengan kemungkinan tidak nyata itu apa? Baca keterangannya. Apa? Satu. Terus? Ya, terus? Kemungkinan cara atau terjadi dalam itu dalam kurun kurang dari lebih dari 25 tahun. Ya, oke. Yang bisa boleh keluar. Ya. Ya, ya. Kalau di itu berarti konsekuensinya kayak bangunan apa? Ya. Nah, terus kan nanti kan ini kita sudah buat ini penjelasan Pak. Misalnya kemarin tuh kami mengambil target per kecamatan di skala luasnya. Nah, tapi data di Indonesia kan kalau nggak salah ada data per kabupaten di Bang. Itu mana Pak? Buat nyari data per kecamatan. Berarti nyari kecamatan dalam angka. Ya, jadi angka dan di kecamatan. Di data BPS. Kamu kabupaten mana? Lahat desanya saya kecamatannya Tanjung Siri. Nah, ada kecamatan Tanjung Siri dalam angka. Nanti ada jumlah sekolah berapa, jumlah itunya ada, itu ada di situ.
turun ke bawah lagi itu ada. Saat ini data yang tersedia kecamatan dalam angka, belum sampai desa dalam angka. Berarti kamu buka data itunya, data kecamatan dalam angka. Iya di BPS. BPS Lahat. Nanti kamu masuk itu ke BPS perlu akses kan, daftar, login, pakai email Unsri. Oke, itu ada semua di situ. Karena data Inaris itu wali datanya dari BPS. Ya. Jadi dia hanya overlay aja. Dia upload sekian luas, jumlah sekolah ada di situ, jumlah rumah sakit, kalau ada rumah sakit kan, jumlah puskesmas ada di dalam angka itu. Oke. Jelas ya. Jadi yang kamu jelaskan nanti di Inaris itu bukan yang ini, tapi dari data yang diambil seperti tadi pertanyaan Korea tadi. Kan dibuka dulu kan. Jadi kalau di sini kan kamu dampak kerusakan terjadi pada sebagian wilayah kota kan gitu kan. Padahal di Inaris bahasanya bukan begitu kan. Jumlah sekolah, kerugian, kan? Nah, itu berarti itu yang kamu jelaskan, bukan ini kan? Karena kamu menggunakan data Inaris, ya. Berarti kelasnya ini bukan kelas menggunakan kelas yang saya jelaskan kan, tapi menggunakan kelas yang ada di Inaris. Oke, kan kamu melihat peta itu kan, bukan peta saya ini kan, saya nggak ada petanya kan. Kuliah saya ini tak, karena apa? Mungkin nanti kamu ingin menambahkan dari proses itu yang saya terangkan. Tapi yang kamu jelaskan adalah peta Inaris. Jadi kamu menjelaskan Inaris menghasilkan peta bagaimana caranya gitu kan. Kalau di kuliah saya menjelaskan kalau kamu kembangkan boleh sangat-sangat sangat-sangat bukan boleh lagi harus malah ya. Nggak hanya bisa Inaris tadi kan. Nah, Inaris misalnya tadi jumlah sekolah yang terdampak gitu kan di kecamatan X. Ya, kamu lihat kan kamu bisa lihat kan. Oh, nggak ada juga Pak. Kamu lihat kan peta kamu data BPS ada sekolah kan di Inaris satu kabupaten ya kan. Begitu kamu lihat kecamatan X ini hanya ada satu sekolah. Ya kamu bicara jumlah sekolah di kecamatan itu. Begitu kamu lihat kena nggak sekolahnya kan bisa diberi petanya kan. Baca peta kan. Kalau masih bingung overlay dengan kan itu ada di Inaris ada jumlah lokasi sekolah keluar kan. Ya kamu hitung manual 1, 2, 3, 4, 5. Puskesmas ada satu, rumah sakit mungkin rumah sakit Lahat kan cuma satu, rumah sakit Kabupaten Lahat kan, nggak ada rumah sakit Tanjung Sakti, mungkin puskesmas Tanjung Sakti tadi apa kecamatannya oh Pulau Pinang. Itu kan itu kamu baca di situ kan di overlay kan kebaca semua tuh informasinya ya. Itu yang saya minta itu seperti itu, mau baca dari situ kamu perhatikan semua data dibaca, dibuat catatan, oh ini sekian sekian sekian. Yang resumenya kan satu kabupaten, tapi yang kemudian itu kecamatan di tempat kamu. Itu ada bahasa disebut dengan dawan scaling. Ini harus bicara kabupaten, kamu lakukan di kecamatan. Nah nanti kamu akan detailkan lagi kan, tinggi air di kecamatan tersebut pada saat itu berapa senti. Inaris nggak ada kan? That's your research. Oke, ya. Nanti mengiris datanya itu kita dari Kabupaten Bogor. Bogor, itu data dan kita ambil dari BPS, BPS misalnya menyebutkan Kecamatan Jogol gitu. Kecamatan Jogol 50.000 dari si kabupatennya misalnya berarti diiris 50.000 gitu. Iya. Jadi sekarang kita mencoba melihat data lebih detail. Lihat lebih dekat. Kan lagunya Serina ya. Ya, saya mau nyanyi tapi takut banyak yang minta tanda tangan. Oke, jadi kamu dari atas, kamu lihat makin. Karena kamu pemetaan kan cuma 9x9. Ya, ya kan? Tapi kami begitu menjelaskan kabupaten gitu kan. Nah, itu kan. Itu itu cara menjelaskan begitu ya, kamu lihat deketi kan. Kan di geologi itu kan dekati, amati gitu kan. Kemudian deskripsikan. Nah sama. Kalau kamu di pemetaan geologi batuannya, oh ini data yang ada kan. Ya, data yang sudah terkumpul. Nanti begitu kamu ke sana kan, oh ternyata begini. Termasuk misalkan kemarin kakak kelas kamu, oh ternyata peta DEM-nya punyanya si apa BIG itu kan lama. Ketika terdampak mungkin kan dengan citra yang lebih baru kan berubah jumlah rumah dan seterusnya kan.
Makanya kemudian Sentinel lah digunakan, kemudian Dinsar lah digunakan, gitu kan, dari situ. Nah, tapi sekarang poin pertama adalah kamu baca peta yang gede, identifikasi masing-masing bahayanya, detil lagi, ya, yang ingin kamu amati sebagai calon, calon mempelai, calon daerah pemetaan. Kamu kan mau mapping di situ kan, ya, bencana ya. Oh bukan, ya tapi kamu udah ngambil itu lah, atau rumah mungkin ya, rumah kamu bukan juga. Oh, atau mungkin calon tadi benar berarti ya, calon mantunya di situ, calon mempelai wanitanya di situ. Enggak, itu namanya kebetulan aja Pak nemu situ. Tapi clear ya. Jadi kamu menjelaskan itu, kita sedang membaca data global sampai ke data yang paling kecil. Ya. Dan itu semua ada di Inaris, tinggal kamu buka-buka aja, kamu klik-klik gitu ya. Ya karena kamu sudah mengatakan nggak ada data Pak, gitu kan? Sebetulnya bukan nggak ada data, belum buka data Pak. Ya, kayak dia. Pernah berapa lolos kayu agung? Lupa Pak. Emang pernah ini? Masih ke pernah ingat atau kira-kira begitu. Jadi kamu turun mau baca. Dan sekarang kan, makanya saya kalau ujian selalu terbuka kan. Yang saya itu adalah seberapa dalam kamu mau membaca. Kan itu kan. Karena semakin dalam mau baca, itu kamu akan lebih memahami. Oh ini ternyata begini ya. Oh ternyata si Inarti itu hanya bicara, contohnya saja, itu kan jumlah desa. Padahal tidak seluruh desanya kan kebanjiran. Iya kan? Ya. Kerugiannya kan, kalau kamu itu nanti baca di PKBNPB, itu per desa. Bukan per rumah. Nah, kalau kamu detilkan sampai ke tipe rumah, kerugiannya mungkin akan lebih kecil, ya kan? Karena satu desa ada kebanjiran, satu desa 10 rumah, kan mudahnya begitu. 10 rumah semua kebanjiran, tapi begitu kamu mapping, oh, yang banjir itu 5 rumah, yang sini itu nggak banjir. Berarti perhitungan kamu menghitung yang 5 rumah ini. Questionnya adalah kamu ingin mereplikasi yang kamu lakukan di tempat lain. Berarti kamu develop metode. Bagaimana cara mengidentifikasi yang 5 rumah ini? Dari data citra satelit, that's capstone. Oke, makanya saya bilang kemarin kalau kamu hanya bicara itu belum capstone. Tapi tadi Pak Alfa tanya, Pak, kalau saya bicara angsa kualitas air, itu bukan capstone, itu pengamatan. Ya, mengamati kualitas air A, kualitas air B, itu pengamatan. Tapi bagaimana kualitas air di kecamatan X dan ketersediaannya dan penggunaannya, kemudian kamu develop suatu pendekatan, ya, itu bisa menjadikan capstone. Itu. Ya contohnya Street View ya, apa kalian menggunakan kemarin Google Street, ya kan? Kan dari situ. Sekarang ini kalau mapping sebelum ke sana, kalau Google Street, awal itu ketahuan kan, oh tanpa ke sana pun longsornya di A, di B, di C. Ingat waktu kita kuliah sebelum ke arah sambung kan, tuh longsornya di sini, di sini, di sini. Kita belum ke arah sambung, tapi kita sudah bisa melihat kan dari Google Street gitu. Oke, ya. Jadi itu yang dibuat. Jadi turun detail ya sampai kepada kalau ini kan cara membacanya. Makanya tadi saya uji gimana cara bacanya. Maksudnya nanti nextnya kamu baca di Inaris. Kelas ini kamu baca di Inaris. Bukan ini ya sekali lagi. Bukan ini nanti kamu gunakan. Sekian luas terdampak apa namanya? Begitu kamu presentasi. Saya berada di Kecamatan Tanjung Sakti gitu ya. Dan ini biasa cara komunikasi. Di mana dari berdasarkan informasi Inaris gitu ya. Di Kecamatan Tanjung Sakti terdapat kajian bencananya termasuk dalam kategori menengah. Karena apa? Karena gitu ya konsekuensinya adalah dampak kerusakannya terjadi di sebagian kecil wilayah kota. Tanjung Sakti kota, gitu kan? Tanjung Sakti ini kan bukan kota, gitu kan? Nah, berarti kamu menyesuaikan dengan data yang mau baca itu. Ini kan saya mengajari kamu membaca data dengan baik dan benar, sehingga nanti kamu bisa memperbaiki ataupun mengupdate, ya. Tidak, saya itu bukan menyalahkan, tidak menyalahkan, karena benar nggak ini sekarang? Benar, dengan skala kan, dengan skala kabupaten, benar, benar. Terus kamu ngomong skala kecamatan, terus kamu bilang ini itu salah, nggak bisa. Dia bicara skalanya kabupaten, kamu bicara kecamatan, apalagi sudah bicara tingkat RT. Inaris itu nggak mengcapture gitu kan, kira-kira gitu, ya. Nah, jadi yang diperlukan itu kira-kira turun sampai di level tersebut. Oke, mau jawab, mau jawab. Oh, mau ke toilet? Oh ya ya. Ya, kita mau jawab ya. Oke, 5 menit lagi aja ya, biar kalian bisa sebentar. Nah, jadi ya,
Jadi sebetulnya, nah ini yang nanti pada saat kalian misalkan tadi mau tanah longsor, mau banjir, ini bisa dibuat. Ini cara buatnya kan seperti ini. Dan ini bisa jenis bahaya kita gunakan 3 kelas. Ya, justru idealnya ya diharapkan gini, kalau ini 3 kelas, maka kamu harus lebih naik kelas kan, 5 kelas kan gitu kan. Nah itu kan 3 kelas kita naik 5 kelas gitu kan. Jangan ini 3 kelas kita 1 kelas, nggak mungkin kan? Nggak mungkin 1 kelas ataupun 2 kelas, 2 kelas nggak mungkin pasti X dan Y, pasti garisnya apa? Grafiknya berbentuk garis lurus. Ya, oke. Jadi usahakan kalau kamu riset itu orang sudah melakukan 3 kelas. Kita punya data lebih detail, maka kita naikkan menjadi 5 kelas. Ya, gitu. Karena kalian tahu tadi, kalau ini kan rendah, sedang, tinggi, kita kan 20% tergenang, ya kan? 40% tergenang. Kan kamu punya petanya dari spasial, dari hack HMS tadi. Luasannya kan bisa dihitung kan? Ternyata di bulan ini tergenang sekian, di banjir tergenang sekian. Ya kamu naikin lah kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini salah scoringnya, ya. Tingkat bahaya. Nanti kalau beberapa banyak gabungan. Nah ini salah satu metode umum kajiannya ya. Dan ini tadi, ini adalah beberapa model ya, yang digunakan. Jadi kalau misalnya, nah tadi kan saya tanya tuh, kamu pakai model apa? Data curah hujan. Oke. Pakai model apa? Data topografi. Kamu kalau tanya yang nyambung, ya. Ditanya model, jawabnya data. Ditanya data, jawabnya model. Ditanya model, jawabnya pempek. Udah belum makan siang soalnya. Udah mulai lapar. Udah mulai lapar soalnya. Oke. Okay? Nah, tadi rasa WMS kan? Ah, ini salah satu model untuk banjir. Ya. HMS, ya, HMS itu hidrolik, WMS itu watershed. Ya. Jadi kalau mau bicara longsor, misalnya dengan menggunakan geoslope. Geoslope itu poinnya. Tapi kalau mau di generik, ada lagi pendekatannya. Kalau bicara air tanah, itu mode flow. Di 2022 ini saya coba mengenalkan mode flow untuk peta aliran air tanah. Ya. Kan mereka mau ke karang sambung kan, jadi minggu depan dikenalin dulu mode flow biar bisa buat. Kalau bicara industrial laut, maka menggunakan Gibbon Hatchback. Ya. Oke, ada yang nanya? Kalau tidak, kita break sampai jam 1. Hah? Mau setengah 2, kelamaan nggak? Berarti pulangnya jam 5 dong. 1:15, oke, kita ambil tengah. 1:15 ya, untuk yang konservasi, oke. Ya, cukup, cukup kan? Kantinnya di belakang situ kan? Sholat dan sebagainya kan? Kamu mau isoma apa mau maksiat? Maksiat itu makan, istirahat, sholat. Oke, ya. Oke, kita ketemu 1:15 ya. Oke. Untuk yang konservasi ya. Saya lupa belum dimatiin. Ya. Ya, nanti saya atur lagi. Karena saya masih lihat, mungkin hari nanti lihat